Ya Allah. Aduh itu Pak, karena saya sama Pak Haji itu sebelah-sebelahan terus kalau di Komisi 10 DPR RI. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Dia terlantik sama-sama. Dia orang hebat. Semua yang ada padamu, oh, membuat hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan terus berjalan, ada yang datang, ada yang pergi. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada sahabat, ada musuh. Dan kali ini saya yakin bahwa pertemuan saya kembali dengan seorang yang sangat berarti buat saya karena beliau mempunyai banyak sekali cerita dan mengetahui dari Angelina Sondak sebelum bertemu dengan Mas Aji, pacaran dengan Mas Aji, sampai saya menjadi anggota DPR dan sampai saya sekolah di Universitas Kehidupan. Beliau mengetahui banyak sekali baik suka maupun duka saya, tawa dan juga tangis saya. Dan beliau adalah seorang yang alhamdulillah hari ini Allah ingin pertemukan. Dan saya sedang menanti beliau karena beliau merupakan guru saya juga dan sahabat. Jadi sahabat Kema, mudah-mudahan kedatangan beliau akan bisa membawa keberkahan juga bagi saya dan juga bisa memberikan saya pembelajaran ketika saya mengenang apa yang telah terjadi ya bertahun-tahun yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurusin aku, makasih ya Allah. Astagfirullah ya Allah, Pak Haji. Pak Haji udah sehat. Hebat. Hebat kamu, hebat. Bangga. Saya bangga, hebat. Mbak Enji perempuan hebat, Wonder Woman, petarung kehidupan. Ya Allah Pak Haji, aku gak bisa ngomong apa-apa. Bener Pak Haji, ya Allah aku kehilangan kata-kata kecuali subhanallah akhirnya aku bisa bertemu Pak Haji. Barakallah. Makasih. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti Nu Agung. Pak Haji bagaimana kabarnya, sehat? Satu doa saya Pak Haji ketika saya masih di dalam, ketika Pak Haji juga datang membesuk saya waktu itu, saya juga gak kuat. Karena Pak Haji tahu banyak cerita soal saya. Pak Haji juga yang membuat saya akhirnya menikah dengan Mas Haji, terus menjadi pendengar ketika saya ada masalah dengan Mas Haji. Terus Pak Haji juga banyak deh pokoknya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi petarung Mbak Enji. Perjalanan masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Ingat pesan Abah.
Perjalanan kita masih panjang. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kita harus bangun mimpi-mimpi kita ke depan. Kita harus bangun paradigma futuristik. Berpikir futuristik. Paradigma futuristik itu tidak berpikir 10 tahun ke depan. Tetapi berpikir 25-50 tahun ke depan. Panjang cerita kita ke depan. Mbak Enji masih panjang. Mbak Enji harus jadi wanita petarung. Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang bermental entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau salah dia perbaiki, kalau gagal dia coba lagi. Yang penting tidak menyerah. Sebab kalau kita menyerah, selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal dia. Tapi ada itu Pak Haji. Pak Haji kan tahu kehidupan saya sebelumnya. Artinya dari saya masih... Iya. Ada rasa putus asa Pak Haji waktu itu. Ada rasa menyerah. Ada rasa ya udahlah. Gitu. Bahkan kalau saya boleh tidak mempressure diri saya untuk menolaknya, sesungguhnya ada rasa ketidakpercayaan diri. Ya, saya coba lawan hari-hari ini. Gitu. Hari ini Mbak Enji sudah lulus dari sekolah, dari Universitas Kehidupan. Ada School of Life, sekolah kehidupan yang cukup panjang. Mbak Enji lalui, saya lalui. Dan itu menumbuhkan ada 4 kecerdasan. Kecerdasan yang paling utama setelah kita selesai menempuh universitas kehidupan kita. Itu yang namanya kecerdasan adversitas namanya. Adversity quotient. Adversity quotient adalah kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita sejak lahir. Ya, dalam menghadapi. Jadi kecerdasan adversitas adalah adversity quotient adalah kecerdasan adversitas di mana kecerdasan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, dari sejak lahir. Dan ketika dia mengalami school of life, sekolah kehidupan yang panjang sehingga dia terbentuk sosok yang menjadi sosok petarung, maka itu yang tinggi no. Adversity quotient adalah kecerdasan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi peluang. Adversity quotient. Ya Allah Pak Haji, Pak Haji ilmunya tinggi sekali loh sekarang. Enggak lah. Saya tuh bener loh Pak Haji. Saya masih kayak terkatup apa ya? Mulut saya tuh udah saking saya mengingat gitu loh pertemuan pertama saya dan Pak Haji gitu kan. Pada waktu itu kan saya belum pacaran sama Mas Haji itu Pak Haji ya, belum ya, kita masih sering keliling-keliling. Aduh ya Allah. Saya lihat Mas Haji. Semoga beliau husnul khotimah, husnul khotimah dan ditempatkan pada makam yang mulia di sisi Allah dan hidup dalam surga Allah. Amin. Amin ya Allah. Aduh, laki-laki hebat dia. Luar biasa. Saya masih ingat ketika kita harus berkampanye di satu daerah pelosok waktu itu Pak Haji ya. Naik helikopter. Masya Allah. Terus Pak Haji itu juga yang selalu apa ya, misalkan aku duduknya kepisah gitu, Pak Haji yang ya udah duduk sini aja, ternyata sebelahnya Mas Haji gitu ya. Karena tahun-tahun itu kan emang kita sering banget berjalan bertiga. Saya, Pak Haji, Mas Haji tuh almarhum tuh paling selalu tuh dapat jadwalnya tuh kemana-mana bertiga. Ngisi sana sini bertiga juga gitu. Awal perjalanan ke Pacitan dulu. Dan awal-awalnya Mbak Enji dengan Mas Haji itu di Pacitan.
Sama Ruhut Sitompul. Jodoh-jodohin. Iya, waktu itu ya. Ya, tahun berapa? 2004 ya? 2004 itu ya Pak Haji. 2004 awal-awal. 2003 ya sebelum kita menjabat Betul, kan. sebelum. Iya. Itu kita keliling itu kan sekitar 2 tahun sebelum itu. Iya. Ya Allah. Sebelum menjabat jadi anggota DPR RI. Kita gini-gini mantan pejabat tinggi negara loh. Walaupun badan saya tidak tinggi. Ya Allah Pak Haji. Lumayan, alhamdulillah. Itu luar biasa Dua ya. periode itu dapat pensiunan tiap bulan tuh 3.800.000. Itu ya, aduh, aku alhamdulillah masih dapat pensiun janda. Iya. Karena pensiun aku udah gak dapat lagi Pak Haji. Ya kan dengan kasus aku kan, tapi Luar biasa. Pacitan tuh awal itu. Iya aduh, kan? ya Allah. Iya. Itu lucu sekali ceritanya, Iya. tapi bikin sedih juga gitu Pak. Saya masih simpan. Ya Allah. Aduh itu Pak, karena saya sama Pak Haji itu sebelah-sebelahan terus kalau di Komisi 10 DPR RI. komisi ya Pak Haji ya. Ini tanggal 26 Februari. Iya. Aduh, tanggal 21 Februari tahun 2006 ya. Masih ingat ini siapa? Ya Allah, Pak Tata ya. Masih ingat saya Pak. Saya masih ingat betul, saya geser beliau. Sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Tapi Pak Tata juga baik banget karena Pak Tata tuh juga yang suka memediasi akun dengan Mas Haji. Dengan legowo beliau selesaikan tugasnya dan diganti oleh Mbak Enji di Badan Anggaran. Iya loh ya. Ya Allah. Mbak Enji di Badan Anggaran menggantikan Ya beliau. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ruangan ini ya. Aku masih ingat Pak Haji ini nih. Aduh. Luar biasa ya. Menteri siapa ini? Iya loh. Ini zaman dulu kita ya Pak Haji ya. Iya. Mitra kerja kita waktu itu kan Pak Haji ya. Luar biasa. Dan aku masih ingat sekali Pak Haji ruangan ini. Dan aku selalu pasti duduk di sayap sebelah kiri. Ya. Di saf kedua. Ya kan? Ya Allah. Dari sejak Pacitan itu, kemudian saya selalu mengingat satu lagu. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang risau kini tiada lagi. Dia Atlantik sama-sama. Dia orang hebat. Semua yang ada padamu, oh, membuat hatiku tiada berdaya, hanyalah untukmu. Jadi itu lagu Mas Haji nembak aku. Haji Mas Said nembak Mbak Enji dengan lagu itu. Dan Iya ya Allah, tuh kan. Aduh, waktu itu tuh. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi. Jadi kan kalau setiap kali mau jalan dari rumah dinas DPR, kan Pak Haji kan rumahnya kan kita deket-deketan ya. Iya. Aduh, ini luar biasa sih Pak Haji. Aku tuh kalau kembali ke masa-masa itu tuh rasanya susah. Aku itu dan Mas Haji itu kan almarhum punya banyak sekali kenangan dengan Pak Haji.
Iya, sampai Haji Mas Said almarhum sempat cemburu juga sama Haji Komar. Ya Allah. Itu gimana ceritanya itu Pak Haji? Ya Allah. Jangan cerita sudah. Almarhum Mas Haji itu lucu kunci banget saja, ya. kunci. Dia cemburu sekali sama Haji Komar. Jadi Padahal aku dan Pak Haji itu memang karena satu komisi ditempatkannya ya. iya. Dan karena- sempat ketua Poksi toh. Iya. Dan kan ini Pak Haji, karena dulunya kita bertiga terus kan. Trio kwek lah kemana-mana tuh. Pokoknya sampai ke Palu. Palu, ke Manado. Masih ingat? Iya Palu tuh, Pak Manado. Haji. Ya Allah. Let it be me waktu itu. Let it be me. Kalau Pacitan kita masih makan kepiting. Di seafood di pinggir Iya, laut. tapi selalu tuh aku selalu pulangnya hanya berdua sama Mas Aji. Dan karena kalau aku ajak Pak Haji Komar aja, Pak Haji udah duluan aja gitu kan. Ya tahu diri lah. Aduh, ya Allah, aku ingat banget ya kan. Nanti tiba-tiba pokoknya sopir aku nggak bisa jemput aku di airport, akhirnya aku numpang sama Mas Aji gitu. Ya kan, tahu-taunya Ikna kamu kemana gitu. Lah ternyata sudah dikondisikan biar nggak jemput kan numpang akhirnya jadiannya juga di mobil begitu Pak Haji sesungguhnya. Iya. Pulang dari kita keliling. Terus kita pernah kemana lagi ada daerah aduh Payakumbuh atau mana tuh Pak Haji ya. Kita kan sering sekali jalan. Ya. Ya. Ya Allah. Itu bener-bener loh. Dan Ya. selalu bertiga. Selalu bertiga, ya. Iya. Makanya aku ketika Pak Haji tuh kemarin dengar Pak Haji lagi sakit. Sudah Alhamdulillah loh tuh Pak Haji. bersih total sudah. Dan Pak Haji itu ya Allah buat sahabatnya Magar supaya sahabatnya tahu kalau Pak Haji itu pernah kena kanker. Kanker ganas stadium 4C. Pak Haji. Ih. Itulah. Secara teori medikal sekitar 6,9 bulan usianya. Tapi 75-80% penyakit itu kesembuhannya ada di mindset. Jadi saya nggak mikirin penyakit. Saya bangun mindset senang hati dan positif, berpikir positif. Dan begitu divonis Pak Haji Komar, mohon izin Bapak serang dan kami vonis kena kanker ganas stadium 4C. Apa yang saya katakan? Terima kasih ya Allah, Kau sudah berikan mata kuliah hari ini kepada aku. Luar biasa. Karena saya pikir peristiwa di dunia ini kan cuma ada dua macam. Ada peristiwa Rabbaniyah, ada peristiwa Kauniyah. Kalau peristiwa Rabbaniyah, kita hitung nih. Adam alaihissalam, dia nggak punya emak, nggak punya bapak. Lahirnya Adam alaihissalam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Terus Isa alaihissalam, dia cuma punya ibu, nggak punya bapak. Lahirnya Isa alaihissalam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Yunus alaihissalam, dia dimakan ikan paus, ditelan ikan paus. 40 hari, 40 malam di perut ikan paus, dia nggak makan, nggak minum. Tasbih terus sampai dimuntahin lagi sama ikan paus. Iya. Selamat tuh Yunus alaihissalam. Selamatnya Yunus alaihissalam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, Aras Mustawa, sampai Lauhul Mahfuz, balik lagi ke Mekah. Nggak ada satu malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa Rabbaniyah. Nggak bisa pakai ini, kajiannya harus pakai ini. Betul. Nah itu peristiwa Rabbaniyah. Haji Komar kena kanker ganas stadium 4C. Wih. Peristiwa Kauniyah. Bukan maunya Allah. Peristiwa yang disebabkan oleh sebab akibat. Jadi, supaya Allah senang hati dan tersenyum, apa yang saya lakukan? Seluruh kecerdasan yang sudah diberikan Allah pada kita, akal, budi, daya, cipta rasa, multiple intelligence, kecerdasan majemuk sudah kita terima dari Allah, kita elaborasi, kita fungsikan, sampai ujungnya. Dia kan monitor Allah. Oh, hebat kau. Dak, panjang umur. Subhanallah. Dak, sukses kamu. Tapi kan nggak banyak orang yang udah tervonis dengan penyakit yang sangat ganas dan mematikan itu bisa akhirnya self healing kayak Pak Haji. Ya, saya sudah kan kita harus jadi survivor.
survival. Orang yang survive dalam kehidupan. Untuk apa? Tadi yang saya bilang tadi kan, ketika kita dilatih itu, contoh nih, sebenarnya saum di bulan Ramadan itu untuk meningkatkan kecerdasan. Indikator la'allakum tattaqun, indikator takwa itu ada secara psikologi agama ada 4 indikatornya. Dia akan ukuran takwa itu kan seperti analoginya seperti karat emas. Betul. Nggak bisa dilihat tuh orang berapa. Iya. Kadar karat emas Islam seseorang dalam dadanya sulit diukur berapa karat tuh. 24 karat kali ya. Jidatnya boleh hitam. Betul. Tapi belum jadi parameter. Itu Belum setuju. jadi ukuran. Sementara Setuju. ucap, tekad, dan laku lampahnya dan perilakunya belum Rahman Rahim. Betul. Belum cinta kasih. Jadi kita nggak tahu berapa karat tuh kadar takwa seseorang dalam dadanya. 24 karat kah dia, 22 karat kah dia, 23 karat kah dia, apa karatan. Yang paling Pak ditakutin Haji dia. bener-bener ya, karena mantan komedian dan masih komedian juga gitu loh. Aku inget banget pokoknya di mana-mana. Dan ya yang Allah. paling ditakutin biasanya sekarat. Gitu kan, Jangan gitu. sampai ya. Iya kan? Nah, jadi apa indikatornya dari sisi psikologi agama? Ada 4 kecerdasan di akhir Ramadan yang harusnya naik tuh. 1, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kecerdasan rohania, spiritual quotient, cerdas secara spiritual. Tandanya apa kalau orang yang cerdas secara spiritual? Ngelihat orang tuh holistik dia, nggak lihat casing, Nah, betul. nggak lihat warna, Karena penampilan tidak linear dengan sikap. nggak linear sama sekali. Betul. Gitu, dia gitu. Jadi kalau aku menjolimi dia, berarti aku menjolimi diriku sendiri. Itu. Holistik dia kalau itu spiritual quotient, kecerdasan rohania. Yang kedua, emotional and social quotient. Ini yang sekarang lagi dibahas. Terus harus ada kita emotional Kecerdasan quotient. emosional dan sosial. Betul. Orang yang cerdas secara emosional dan sosial, indikatornya adalah dia itu orang yang pemberani dan memiliki jiwa pahlawan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa pemberani, siapa dia? Lihatlah mereka yang selalu bisa memaafkan. Subhanallah. Dan kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa kepahlawanan, siapa dia? Lihatlah mereka yang selalu bisa mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Ini Cakep bener itu Pak Haji ya. Kalau setiap manusia bisa menjalankan itu emotional quotient itu luar memaafkan biasa. itu kerjaan orang yang kuat. Orang lemah nggak bisa memaafkan. Itu juga sama ketika Nelson Mandela mengatakan bahwa orang kuat itu adalah orang yang bisa memaafkan. Kalau Anda belum bisa memaafkan berarti Anda bukanlah orang kuat. Berarti sama dengan sahabat Nabi Muhammad SAW kan? Lupakan kebaikan kita pada orang lain dan lupakan kejahatan orang lain pada kita. Itu yang harus kita lakukan. Karena saya dan Pak Haji pernah masuk ke dalam universitas kehidupan. Seru. Ya kan? Dan ternyata itu banyak sekali hikmah di situ. Iya. Nah, oke, lanjut dulu nih berdua yang kan. dua. Yang ketiga, adversity quotient. Itu yang tadi tiga Pak Haji terangin di awal itu. Dalam adversity quotient ada 3 karakter, Mbak Enji. Manusia itu ada 3 karakter. Ada karakter quitter, Iya, camper, dan climber. betul. Kalau quitter, Cepat nyerah dia kayaknya ya. dia orang yang nggak bisa dan nggak biasa menerima tantangan. Aku pernah begitu tapi Pak Haji pada waktu aku baru 2 tahun di dalam. Rasanya aku tuh quitter bener. Dia cukup puas camping di kaki gunung. Comfort zone berarti. Nggak bisa dan nggak biasa menerima tantangan. Udah lu jangan kemana-mana, sini aja, pensiunan udah jelas. Terus nanti kalau dikritik sama netizen langsung diciut ya. Gitu. Kalau dihina sama orang langsung dia melempem. Nih nomor 1 nih, quitter. Oke. Karakter yang kedua, camper. Dia masih bisa mikir kalau camper enak kali ya kalau camping di badan gunung. Tapi mikir dulu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau climber ini pendaki sejati, dia selalu mimpi camping di puncak gunung. Betul. Mbak Enji, climber. Harus jadi climber, kita harus jadi climber, pendaki sejati. Insya Allah ya Pak. Aku juga sebenarnya karena pernah dengar kutipan, sesungguhnya ketika engkau sudah merasa lelah, itu adalah tanda-tanda engkau sedang mendaki gunung. Tapi kalau engkau masih merasa biasa aja, santai, berarti engkau belum mendaki gunung. Jadi kalau kita lagi lelah,
Aku ini kan sekarang Pak Haji jualan kue, jualan roa, Udah cakalang. dicobain gitu. semua tuh. Alhamdulillah, ya Allah, enak kan? Enak. Dan kadang-kadang ada rasa capek menghampiri, sehingga ada juga pertanyaan orang-orang, emang lo bakal tahan berapa lama begini? Ya, tapi aku ingat lagi kutipan itu tadi yang mungkin climber itu. Climber, harus jadi Udah climber. kalau aku udah capek, berarti aku sedang naiki gunung gitu loh. Tarung sejati. Aduh, ya Allah. Tuh. Jadi kalau ada orang tua yang kasih pesan, kalau kamu masuk wilayah politik, karaktermu harus seperti pohon pisang. Loh, kok pohon pisang, Pak? Pohon pisang itu cuma punya jantung, nggak punya hati. Jangan baperan kalau jadi politisi. Rusak kamu. Jangan main hati. Tapi sekarang Pak Haji kan aku tuh udah males ya, maksudnya karena mungkin ada sedikit trauma ini yang aku harus healing juga. Ketika aku dengar kata politik, aku selalu kebayang Mbak sementara ada di wilayah psikosomatis namanya. itu. Kemarin aku sempat ketemu psikolog. Artinya kan aku juga menanyakan diriku sendiri, kok kenapa aku begitu dengar kata itu kok langsung tek Ya, gitu kan. gitu. Nah, ternyata emang perlu adaptasi ya 3 sampai 6 bulan untuk menerima. Gitu. Dan merubah paradigma baru. Orang tua saya pesan gitu, harus jadi pohon pisang kamu. Dia cuma punya jantung, nggak punya hati. Kalau di politik. Politik. Ah. Gitu. Dan kamu harus menguasai dan mempraktekkan ilmu rawa rontek. Tuh kalau mau jadi politisi. Apalagi ilmu rawa rontek ini. Ilmu rawa rontek tuh ilmunya Jaka Sembung. Hah. Dibunuh mati hidup lagi. Dibunuh mati hidup lagi. Jadi politisi sejati itu adalah dia bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali, nggak pernah mati, tahu nggak? Itu ya kayaknya ya. Waduh, tapi Pak Haji Saya kan baru saja dibunuh karakter kita kita mengalami karakter assassination. wah itu memang lebih berat daripada masuk penjara loh Pak Haji. Iya. Karena ketika karakter kita dan kita tidak mampu untuk membuktikan, karena kan ada beberapa fakta yang tak mampu kita buktikan Pak Haji. Nah sementara Sudah. ada beberapa kepalsuan yang kalau ada buktinya itu bisa menjadi kebenaran. Nah, Kan iya. susah sekali itu Pak Haji Makanya. ya. Aduh, Itu saya garis bawahi Angelina Sondak, Wonder Woman, petarung sejati. Alhamdulillah karena Allah itu kasih kekuatan. Mbak Enji mempraktekkan sosok yang selalu mampu mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Sudah, nggak usah banyak panjang lebar ngomongnya. Sebenarnya itu adalah esensi kehidupan. Kalau kita sudah tidak lagi membenci orang yang menghina kita, kita nggak jadi baper ketika orang mau julitin kita. Iya. Hidup enak banget Pak Haji. Iya. Aku sekarang kalau dulu ya mungkin ya pas waktu di politik kan gila diserang. Wih, self defense-nya langsung tuh argumentasi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang tuh udah lebih nerimo. Misalkan nih, ya Allah Mbak Enji begini aku ya udah iya minta maaf, saya koreksi ya gitu loh. Udah seperti itu. Tapi Pak Haji yang paling aku ingat tentang Pak Haji ya kan. Kenapa juga dulu Mas Aji almarhum itu sempat cemburu karena memang Pak Haji ini kan orang yang intelektual. Artinya secara bukan hanya komedian yang tidak punya banyak sekali knowledge, tapi ternyata Pak Haji ini knowledge-nya luar biasa sampai akhirnya kemarin sempat jadi rektor kan itu Pak Haji. Sempat jadi rektor. Hari ini juga masih tetap jadi dosen tetap. Satu, saya dosen tetap Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin. Seminggu sekali saya ngajar di situ di FK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai hari ini. Jadi di Serang, Banten saya dosen tetap juga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha Serang, Banten. Di Cirebon sekarang udah nungguin, Haji Komar cepat. Minta hari. Terus ini juga kan Pak Haji sekarang itu Sekarang berdakwah. lagi siap mau sidang disertasi. Ya Allah, S3. aduh Pak Haji udah duluan nyolong start ya kan. Aku nggak selesai Pak Haji. Saya ya kan? sempat kuliah S3 sudah sampai disertasi siap, mau persiapan uji kelayakan penelitian. Aduh, ya sahabat Kema kita doakan supaya Pak Haji lulus dengan cum Amin. laude gitu ya kan. Tapi Pak Haji ya, Sempat terhalang oleh pilkada dan pileg waktu itu, saya mundur dan sekarang mau terusin lagi.
S3 tinggal sidang aja ini. Ya Allah. Tapi Pak Haji juga ada dakwaan lewat apa tuh? Kalau aku lihat Instagram atau apa tuh Pak Haji? Apa Jadi anak saya bangsa ya? ketika saya jadi rektor terus 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Nah Pak Haji tuh ini kita belak-belakan deh. Pak Haji lebih enak jadi dosen, jadi guru apa dulu main di politik? Oh, saya tetap konsisten sebagai pelaku seni panggung dan film. Itu luar biasa. Hidup saya berkesenian, Mbak Enji. Iya. Bahwa saya dipercaya jadi politisi itu prestasi. Bahwa kita dipercaya jadi anggota DPR RI itu prestasi. Prestasi sebagai seorang pelaku seni panggung dan film. Iya loh ya. Kita kan dulu sering nge-MC bareng ya Pak Haji ya. Aku sampai ingat kalau Pak Haji itu pasti itu harus Pak Haji kan MC-nya waktu Jadi, zaman dulu tuh harus Pak Haji. Sikap berkesenian kita konsisten. Saya tetap sebagai seorang pelaku seni panggung dan film, kemudian mendapat prestasi jadi DPR RI. Prestasi itu, Iya. tapi tetap sebagai pelaku seni film, pelaku seni panggung dan film. Itu konsistennya. Jadi Terus kita pernah bikin film apa tuh Pak Haji? Bikin film apa? Aku berperannya jadi guru ya. Ini kan duta buta aksara. Iya, karena Pak Haji itu dulu adalah duta buta aksara. Terus aku Duta keliling. PAUD juga. Duta PAUD. Ini seru. Terus kita ke mana tuh Pak Haji ya? Ke muter-muter ya. Pandeglang atau kemana? Itu Iya, udah Lebak. Lebak, iya. Selebak masih Pak Bupatinya masih Mulyadi Jayabaya waktu itu. Iya, terus kita sempet syuting film yang Duta Aksara itu apa itu Pak Haji ya? Aku jadi guru waktu itu tuh. Iya ya Allah, long time ago loh. Seru. Tapi gak apa-apa, berarti Allah itu Harus dibangun lagi Mbak Enji. Harus bangkit. aku diajarin aktingnya sama Pak Haji loh. Aduh, Ingat pesan Abah nih. Kemuliaan dalam hidup sesungguhnya adalah ketika kita bangkit. Gitu. Kesuksesan kita tidak diukur seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak orang yang sudah kita ringankan bebannya. Itu sukses. jadi itu ya Allah itu mengena banget. Andaikan semua orang patokan suksesnya adalah bagaimana dia bisa meringankan orang lain. Itu kan berarti dia itu menghilangkan egosentrisnya. Ada kan kita kerja sama orang kan hanya berharap gaji. Tapi bukan untuk meringankan pekerjaan bos saya. Nah ini kan dalam tatanan yang lebih realistis ya. Nah berarti kan ketika kita sesungguhnya mempunyai pola pikir yang Pak Haji itu yang Abah katakan. Bahwa dalam melakukan sesuatu berpikirlah bahwa kamu ingin meringankan beban orang itu. Bukan berharap gaji, bukan berharap kepopuleran, bukan berharap kekuasaan. Itu luar biasa Pak Haji. Jadi sesungguhnya tinggal kejelasan orientasi kita, Mbak Enji. Tuh. Saya dapat juga nih. Ada 3 basis orientasi seseorang menjadi apapun, menjadi politisi misalnya, menjadi anggota dewan. Ada 3 basis orientasi seseorang menjadi anggota dewan. Pertama, apakah dia menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual? Itu. Ketika dia menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi anggota dewan pencari nafkah. Titik. Ujung-ujungnya bisa masuk ke wilayah. Betul. Aku pernah ngerasain itu Pak Haji. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi anggota dewan pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini tiap hari kerjanya renang gaya katak. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Tetapi ketika dia menjadi anggota dewan berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi anggota dewan pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum, hanya untuk membuat Allah tersenyum. Jadi kalau ada yang nanya, Haji Komar kok mau jadi anggota dewan kali? Apa sih orientasinya? Iya. Saya hanya ingin membuat Allah tersenyum dengan apa yang kulakukan. Haji Komar udah tua masih ngelawak aja. Masih ngajar aja. Saya hanya ingin membuat Allah tersenyum dengan apa yang kulakukan.
Betul. Dan itu yang seharusnya kita petik hari ini, bahwa kalau kita itu lillah berarti melakukan bukan karena tujuan tertentu, apalagi buat nafkah atau buat kekuasaan, itu akan hilang Pak Haji. Aku ini udah pernah ada di titik itu. Soalnya yang dikejar ini ternyata fata morgana. Pas nyampe sana ternyata juga siluman semua ya kan. Nah, jadi pada hari ini aku ketemu Pak Haji, aku pertama-tama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena akhirnya aku bertemu dengan seorang sahabat aku yang tidak hanya memberikan dukungan kepada aku tapi doa. Pak Haji sering datang ke Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, dan setiap kali aku manggung sama Pak Haji ini aku gak kuat aja untuk tidak meneteskan air mata karena kita sering sekali manggung bersama-sama. Ya. Jadi MC iya, tukang orasi iya, kemana-mana iya, itu terlalu banyak kenangan yang memang telah terukir antara aku, Pak Haji Komar, dan juga almarhum Mas Haji. Bahkan cerita cinta aku rasa Pak Haji juga tahu. Bagaimana Mas Haji itu sering curhat ke Pak Haji Komar. Orang baik dia. Karena aku kan tipenya yang keras juga Pak Haji. Iya, Mbak Enji. Dan selalu yang datang peluncur kalau nggak Pak Haji Komar ya Pak Tata. Iya, menyampaikan cerita Haji almarhum. Aduh, luar biasa loh. Ini Mbak Jomblang yang paling berhasil sebenarnya. Dan setelah aku menikah pun dengan Mas Haji, juru damainya juga masih Pak Haji Komar. Karena kalau aku udah lari, Pak Haji lah yang membujuk aku buat. Aku ingat aku pernah berantem sama Mas Haji, itu kan Pak Haji tuh, Pak, sama Pak Tata. Udah sih baikan. Karena Mas Haji pasti akan ke Pak Haji Komar juga. Nanya. Dan aku tahu, karena itu aku tahu bahwa Mas Haji itu sayang sama aku, Pak Haji. Walaupun orang biasalah namanya perkawinan begitu kan. Tapi ketika aku melihat selalu Mas Haji itu ngejar ke Pak Haji Komar, ngejar Pak Haji Tata. Karena kan satu komisi kita. Mas Haji sangat mencintai Mbak Enji. Sangat menyayangi dia. Total dia. Dia takut kehilangan Mbak Enji. Asli. Dan banyak cerita yang saya nggak bisa ceritakan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Kirim Fatihah Mbak. Malam tempat beliau. Ya. Jadi cuma keterharuan kita nih. Banyak hal yang kita elaborasi gitu. Bayi maju terus, perjalanan masih panjang. Ya, untuk 50 tahun ke depan. Bayi harus minta pada Allah, Tuhan yang Maha Cinta Kasih. Katakan pada Allah, kalau Mbak Enji ingin melihat Keanu menikahkan cucunya. Ya Allah, aku ingin melihat Keanu menikahkan cucunya. Aku masih hidup. Amin. Sudah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Yang penting kau bulat mintanya. Sekarang kita komplain, ya Allah, aku minta ingin menyaksikan anakku menikahkan cucunya. Ngomong aja gitu, ngomong aja. Itu sama, saya juga ngomong. Saya dapat anak perempuan dari Siti Maryam. Subhanallah, ya aku juga kangen sama ibu loh. Nomor 1 dari Siti Maryam nih, anak 5 semuanya. Aku masih ingat Pak Haji, aku kan sering main tuh di sana. Arya Bahu Pringga, Dimas Supia Biasa, Subagja Salim, Raharja Adiwijaya, dan Nurhaliza.
Kalau Subagja Salim ini sedang sidang skripsi di Unisba Bandung. Ini Fakultas Komunikasi. Dia konsentrasi di strategi marketing politik. Subhanallah. Jangan-jangan ini yang ketemu aku masih kecil terus aku kan masuk ke rumahnya Pak Haji, coretan di dinding banyak sekali kan. Iya kan? Iya. Terus ya Allah sih gini kan sama kayak Sakwa sama Ali ya itu Pak Haji ya. Ya Allah, tapi luar biasa loh. Jadi tapi kita doakan supaya Mas Haji tenang ya kan. Insya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Itu Insya malu. Allah. Dan sudah bicara tiap malam. Ya Allah. Aku itu kuat karena aku yakin Mas Haji jagain aku loh Pak Haji di dalam. Luar biasa kalau enggak. Ini believe or not ya. Ada saya lihat Mas Aji hadir. Gak kuat makanya saya. Secara supranatural ya ada hadir Mas Aji, Mas Aji. Karena saya pilih Fatihah tadi. Ada, saya nampak. Semua ada Pak Haji. Iya. Dengan Dia selalu nemenin aku. dan kacamata batin gitu. Ada Mas Haji hadir. Gitu. Gitu. Selalu Pak Haji aku juga. Oke. Ngerasain maksudnya kalau aku sendiri ngejalanin begini Pak Haji rasanya jadi single parent iya. Ngurusin oma opa ayah ibuku gitu kan. Tapi aku sekarang bismillah aja. Dan memang percaya gak percaya juga Pak Haji ngelaluin 10 tahun di dalam tuh kalau misalkan aku lagi down banget aku juga ngerasain bahwa almarhum tuh Mas Haji itu selalu yang menjadi Dan mama deketi mama. iya. Selalu. Karena Mbak Enji mau ngapain, bicaranya sama mama pertama kali. Iya betul Pak Haji. Utarakannya mau apa, gitu. Ya Allah. Nanti biar mama yang komplain. Nanti komplainnya kan mama, ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari. Sekarang aku minta selamatkan anakku, berkatkan. Amin ya Allah. Mama yang minta. Memang seorang ibu itu Iya. luar biasa ya. Gitu. Nah, jadi Pak Haji aku terima kasih Pak Haji udah datang ke sini. Tapi ini jangan ini loh ya harus terus kita perlu ilmu dari Pak Haji Komar karena sahabat Kemah sungguh Pak Haji ini punya banyak sekali kamus tentang kehidupan dan penghidupan. Artinya ketika saya masih di DPR juga bahkan sebelum itu Pak Haji sering sekali mengingatkan saya termasuk ketika sebelum saya terkena kasus dan sampai akhirnya saya masuk itu sudah diingatkan terlebih dahulu oleh Pak Haji. Tapi ya begitulah kehidupan. Saya masih ingat ada kalimat yang hati-hati Mbak, jalannya licin. Aku masih ingat Pak Haji. Aku masih ingat. Saya bilang sama Maria, Aku masih ingat. sangat merasakan ketika Mbak Enji ada di dalam universitas kehidupan, kampus kehidupan itu. Tapi Bapak merasa Bapak pernah mengingatkan. Pernah. Hati-hati Mbak, jalannya licin. Dan saya masih ingat Haji. Masih saya rekam. Waktu itu masih ketua Poksi, kita lagi jadi duduk, wakil gitu. Kita lagi duduk Turunin jadi gitu. wakil. Iya ya. Iya. Betul. Makanya Ya, saya sudah. tuh Pak Haji ya banyak belajar dari kehidupan saya ketika juga masih menjabat waktu itu. Ternyata kan memang ya sikut menyikut gitu loh. Dan aku juga mau minta maaf semua kepada orang-orang yang pernah aku sakiti. Termasuk juga kepada almarhum Pak Tata gitu kan. Nah memang ya itu yang tadi Pak Haji bilang di apa gaya katak ya. Apa berenang gaya katak kan ya astagfirullahaladzim ya Allah tebatan nasuha aku Pak Haji 10 tahun aku selalu mengingat ternyata begini termasuk mengingat Pak Haji udah pernah ingatkan dan aku ingat persis itu di saf ketiga aku masuknya telat di rapat komisi 10 secara aku tuh udah punya jabatan yang hebat Pak Haji juga mungkin cari aku udah susah banget ya kan nah terus Pak Haji cuma ngomong tiba-tiba Pak Haji ngeliat tuh hati-hati Mbak jalannya licin gitu. Tapi karena aku waktu itu masih abai gitu kan ya beginilah Pak Haji. Tapi alhamdulillah sekarang 10 tahun setelah saya di dalam banyak sekali kehidupan yang membuat aku belajar bahwa ternyata sahabat yang baik ketika mengingatkan
tiba-tiba dia nyeletuk, itu karena dia sayang. Termasuk Pak Haji juga peduli sama saya. Makasih loh Pak Haji. Luar Ya, biasa. dan saya minta maaf buat ibu dan juga buat anak-anak. Ya Allah, subhanallah, masih awet muda ibunya, luar biasa loh, ya kan. Aduh, ini kan aku kalau ke rumah dinas dulu kan Deket situ. deket situ, iya ya Allah. Oke Pak Haji, terima kasih udah datang di sini. Doain juga Pak Haji buat Kema Entertainment, semoga lebih berkah, barokah. Saya potong lagi. Saya mohon izin. Saya suka mengekspos Mbak Enji. Saya bilang, teman-teman terutama kalau di pesantren, perempuan yang saya banggakan, Angelina Sondak, dia sudah hafal 10 juz, khatam. Insya Allah Pak Haji, doanya kan Pak Haji, mungkin kayaknya Pak Haji doa itu deh. Ya akhirnya dari Allahumma ya muqallibal qulub aja pokoknya modalnya. Iya, iya. Dan sama Allahumma paksain. Allahumma paksain, iya. Bukan sih Pak Haji, karena Bang di dalam juga kita ada kegiatan pembinaan rohani. Dan memang lapas perempuan kelas 2 Jakarta itu lain daripada yang lain. Pak Haji udah pernah ke sana. Ya. Mungkin banyak orang yang sulit percaya, tapi lapas perempuan kelas 2 Jakarta ini membeda. Tapi tetap kita berpikir holistik. Holistik. Berpikir sebagai anak Nusantara. Betul, jadi semua tuh harus berkegiatan, termasuk ketika Pak Haji memberikan ceramah di sana. Kenapa saya pakaian begini? Ini bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Goalsnya adalah menimbulkan rasa cinta dan rasa kebangsaan. Saya ingin melihat anak-anak bangsa Nusantara melihat ini dan semakin muncul rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Betul. Gitu. Nah, dan pasti ayah saya tuh mendukung banget kalau yang ini. Profesor Loke Sondak ini juga seneng banget kalau Udah dengar kata-kata. Sempet ngobrol tadi itu. Iya, luar biasa. Oke, baiklah. Sahabat Kema, aku masih pengen ngobrol banyak dengan Pak Haji Komar. Tapi setelah ini aja, ya kan? Karena kalau aku ketemu Pak Haji Komar itu pasti akan banyak ada cerita, banyak akan air mata, banyak ada tawanya. Karena dari yang sedih sampai yang lucu, kemudian dari lucu sampai ke sedih itu pasti kita udah pernah ngalamin bersama Pak Haji Komar. Mudah-mudahan tayangan pada hari ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena sekali lagi dan berkali-kali saya selalu ucapkan bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Ingat pesan Abah.